Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwati fillah, ayyuhat tullab rahimani wa rahmakumullah. Kita di pelajaran sirah, ya. Kemarin terakhir kita telah membaca sirah Al-Barra' bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita buka kitab setelah beliau maka ada sirah Ummu Salamah. Ya, karena ini tentang sahabat perempuan dan di kitab cetakan terbaru untuk Ummu Salamah ini sudah disendirikan di kitab Suwar min Hayatis Sahabiyat, tidak dimasukkan Suwar min Hayatis Sahabah. Maka kita lewati, kemudian kita langsung membaca sirah Tsumamah ibnu Utsal. Tsumamah ibnu Utsal di halaman 56. Taib, di situ ada keterangan dari para sejarawan. Yadribul hisar al-iqtisadiyya ala Quraisy. Beliaulah orang yang menetapkan al-hisar al-iqtisadi, boikot perekonomian terhadap Quraisy. Jadi barangkali perlu dijelaskan kenapa demikian. Karena orang, ya, sahabat yang akan kita baca sirahnya, beliau adalah seorang ketua suku, ya, seorang rajanya dari kabilah Hanifah, ya, kabilah Hanifah. Ya, kabilah Hanifah itu sukunya suku Hanifah, untuk wilayahnya menduduki wilayah Yamamah, salah satu wilayah yang luas di Jazirah Arab tatkala itu. Bahkan Yamamah ini adalah satu wilayah yang sangat strategis, karena Yamamah adalah satu wilayah yang merupakan jalur perdagangan, ya. Orang dari Syam mau berdagang lewat situ, ya. Dari Yaman mau berdagang lewat situ, dari daerah lain barangkali, ya. Intinya ini wilayah sangat strategis, ya. Wilayah yang banyak mengasok makanan, banyak mensuplai, ya, makanan pokok ke wilayah lain, termasuk salah satunya adalah Mekah. Di Mekah itu mendapat suplai makanan pokok, gandum dan seterusnya itu dari wilayah Yamamah. Dan Tsumamah ini adalah rajanya pada saat itu. Fi sanati sadisati lil hijrah azama Rasul sallallahu alaihi ala an yuwasi'a nitaqa da'watihi ila Allah. Di tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah SAW bertekad untuk memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba thamaniyata kutubin. Maka beliau menulis 10 kutub, huna bimakna risalah, ya, 8, ya, menulis 8 surat ke raja-raja Arab dan non-Arab. Wa ba'atha biha ilaihim, dan beliau mengutus seseorang dengan membawa surat tadi ke mereka, ke raja-raja mulukil Arabi wal Ajam, yad'uhum fiha ilal Islam. Yang poin pokok dalam surat tersebut adalah menyeru mereka, raja-raja tersebut, ke Islam, itu masuk Islam. Wa kana fi jumlati man katabahum Tsumamah bin Utsal al-Hanafi. Nah, di antara, ya, raja-raja yang beliau
kirimkan surat seruan dakwah untuk masuk Islam adalah Thumamah ibnu Utsal al-Hanafi. Al-Hanafi nisbah kepada suku Hanifah. Ini Hanifah di Yamamah. Wala gharba. Wala gharba la ajaba. Setelahnya juga ada catatan qailun al-malik. Kita baca sekalian. Al-malik war rais sumya bidzalika li'annahu idza qala qawlan nufidha. Al-qail maksudnya di sini adalah raja, pemimpin. Disebut demikian karena jika dia mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, nufidha akan dilaksanakan. Akan ditunaikan, nufidha. Baik, wala gharab ay la ajaba. Tidak mengherankan. Nah, karena Thumamah ini adalah raja, adalah pemimpin dari pemimpin-pemimpin Arab di masa jahiliyah. Wa sayyidun min sadati Bani Hanifah al-Marmuqin. Ya. Dan di antara sayyid, ya, raja, tuan di tuan-tuan Bani Hanifah al-Marmuqin. Al-Marmuqin yang punya kedudukan yang terpandang. Wa malikun min mulukil yamamati alladzina la yu'sa lahum amrun. Dan di antara raja dari raja-raja wilayah Yamamah yang perintah mereka tidak dimaksiati. La yu'sa lahum amrun. Ya, kalau ada perintah mesti dijalankan. Baik, ya, dari sini kita ambil faedah. Satu faedah, yaitu bahwa terkadang ya, dakwah itu perlu atau bahkan sangat perlu menyentuh para pemimpin. Ya. Dan ini bukan hal yang tercela. Ya. Da'watul umara wa raja'u qabuliha amrun la yudhammu. Ya. Mendakwai para pemimpin dan berharap dakwah tersebut bisa diterima oleh mereka adalah merupakan satu hal yang tidaklah tercela. Karena dengan izin Allah, tatkala pemimpin itu bisa menerima dakwah, maka bawahan-bawahannya, rakyatnya akan lebih mudah untuk menerima dakwah. Karena pemimpinnya sudah kena dahulu. Beginilah yang terjadi di kerajaan Saudi saat ini. Awal-awal dulu ya sampai saat ini. Di antara juru dakwah, antara ulama dan umara, para pemimpin itu berdampingan. Dahulu Saudi itu masih banyak kesyirikan. Masih banyak kesyirikan. Banyak kuburan-kuburan ditinggikan, dibangun. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mendakwai raja pertama pada saat itu Saud atau siapa lupa ya. Intinya antara umara dan ulama dan umara itu berdampingan, dan Masya Allah dengan izin Allah hasilnya pun hasil dakwah juga maksimal. Berdirilah kerajaan Islam, kerajaan Saudi Arabia pada saat itu, dan sampai sekarang masih jaya dengan negara Islamnya. Baik. Talaqqa Thumamah risalatan Nabi alaihi salatu wassalam bizirayati wal i'rad. Ya. Thumamah pada saat itu menerima surat Rasulullah SAW, menerima surat Nabi SAW bizirayah, ya, bil ihtiqar, ya, dengan merendahkan, wal i'rad, dan berpaling, ya, tidak menolak ajakan
masuk Islam. Ini karena pengaruh pada saat itu. Jadi Sumama itu sebagai raja, sebagai pemimpin di Yamamah, dan Yamamah itu merupakan atau Bani Hanifah itu merupakan sekutunya Quraisy, maka otomatis Sumamah mendengarkan hal-hal negatif, ya, hal-hal yang dibuat-buat tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Muhammad di telinga Sumamah itu merupakan sosok figur yang buruk. Ya. Tidak ada kecintaan pada diri Sumamah pada saat itu. Ya. Terpengaruh dengan omongan banyak orang pada saat itu. Wa akhadathul 'izzatu bil itsmi. Ya. Ya. Kedudukan dia, ya, kedudukan dia membawanya untuk berbuat dosa, kezaliman. Fa asamma, apa disebutkan, ya, bil ithmi, al ithmi di sini maksudnya dosa apa? Fa asamma udunaihi an sama'i da'watil haqqi wal khair. Nah, dia menyumbat, ya, menutup kedua telinganya dari mendengarkan seruan dakwah kepada kebenaran dan kebaikan itu. Isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innahu raqibahu syaitanuhu. Nah, dari dirinya sendiri, ya, terpengaruh dengan omongan banyak orang, kemudian juga kedudukannya, ya, kedudukan dia, kursi dia, jabatan yang mempengaruhi untuk dia bisa menerima kebenaran. Nah, ditambah lagi, ya, dia ditunggangi setannya, ya, maksudnya terpengaruh oleh syaitan, fa'aghrahu biqatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setannya membujuknya untuk, ya, membunuh Rasulullah SAW wa wa'di da'watihi ma'ahu. Ya, mengubur dakwah beliau SAW bersamaan dengan dibunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'aba yatahayyanul furasa lil qada'i 'ala nabiyyi. Maka dia bersungguh-sungguh, yatahayyan, menunggu, nah, waktu. Fada'aba, dia bersungguh-sungguh, yatahayyanul furas, menunggu atau mencari-cari furas, kesempatan-kesempatan, lil qada' ala, ya, qada' ala artinya qatl, ya, membunuh, menghabisi, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta asaba minhu ghirrah, hatta asaba minhu ghirratun, sampai sampai, ya, kelalaian menimpanya. Bagaimana itu? Wakada tatimul jarimatu, padahal kejahatan ini hampir-hampir akan berlangsung, terjadi. Syana'a, kejahatan yang keji ini hampir-hampir akan berlangsung. Laula, ya, jika seandainya anna ahada a'mami Thumamah sanahu an azmihi fi akhir lahtah. Salah satu dari paman Thumamah mengurungnya dari tekadnya itu, tekad untuk membunuh dan menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir lahdatin, pada akhirnya, ya. Kalau bukan karena sebab salah satu paman Thumamah menahannya dari tekadnya, mengurungnya dari tekadnya itu, fi akhiratin, di pada akhirnya. Fanajallahu nabiyahu min syarri, ya,
maka Allah menyelamatkan nabinya dari keburukannya. Lakinna Thumamah idza kana qad kaffa an Rasulillah salawatullahi alaihi. Kan tetapi Thumamah ini jika dia terhalangi, tertahan dari membunuh Rasulullah salawatullahi alaihi, fa innahu lam yakuffa an ashabihi. Namun dia ternyata tidak menahan dirinya dari menghabisi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim, yang mana Thumamah ini sudah mulai yatarabbasu bihim. Yatarabbasu bihim yantadhiru fursatan liyalhaqa bihim syarran. Liyulhiqa bihim syarran. Menunggu kesempatan yang pas untuk menimpakan kepada mereka suatu keburukan. Mana tadi? Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim, yang mana Thumamah ini sudah mengincar, menunggu kesempatan untuk menimpakan suatu keburukan kepada mereka, hatta dhafira bi'adadin minhum, dan memang berhasil hatta dhafira bi'adadin minhum, berhasil menangkap beberapa sahabat, wa qatalahum syarra qitlah, dan membunuh mereka dengan cara membunuhnya yang dengan cara pembunuhan yang buruk, syarra qitlah. Fa ahdara an-nabiy alaihi salatu wassalam mudamahu. Maka Rasulullah pun menghalalkan, ahdara, ada catatan, abahadamahu, menghalalkan, mengizinkan untuk tumpahnya darah. Darah siapa? Fahadan Nabi alaihi salatu wassalam damahu Thumamah wa a'lana dzalika fi ashabihi. Dan Rasulullah SAW juga mengiklankan, menginfokan fi ashabihi, tentang hal tadi ke teman-temannya. Ya, ini perlu digarisbawahi, hatta dhafara bihim qatala fa ahdara. Fa ahdara Nabi alaihi salatu wassalam damahu wa a'lana dzalika fi ashabi. Dia menghalalkan tumpahnya darah Thumamah, kemudian menginfokan juga pada para sahabat. Lam yamdi ala dzalika tawilu waqtin hatta azama Thumamah bin Uthal ala ada'il umrah. Tidak berlalu lama waktu-waktu ini sampai Thumamah bertekad untuk menunaikan umrah. Fantalaqa min ardi al-yamamati muwalliyan wajhahu syatra Makkah. Maka dia pun bertolak, beranjak dari bumi Yamamah, dari tanah Yamamah, pergi menuju syatra Makkah. Wa huwa yumani nafsahu bit-tawafi haulal Ka'bah wa dhabi ila asnamiha. Dalam keadaan pas dia pergi, dalam keadaan dia mengangan-angankan, mencita-citakan dirinya bisa tawaf di sekitar Ka'bah dan menyembelih untuk patung-patung di sekitar Ka'bah tersebut. Ingat, ini masih di masa jahiliyah. Wa baina kana Thumamatu fi ba'di tariqihi qariban min al-Madinah nazalat bihi nazilatun lam taqa' lahu fi husban. Maka tatkala Thumamah
Ya, ini juga perlu digarisbawahi. Tawaf awal Ka'bah wa dzabhi li asnamiha. Ini di antara dua poin penyimpangan tawaf atau umrah pada saat itu. Jadi umrahnya kaum jahiliyah, ini di antara penyimpangnya tawaf, ini ya, wa dzabhi li asnamiha. Menyembelih untuk patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah. Ya, pada saat itu ada 300-an patung. Ini di antara penyimpangan ya umrah pada saat itu. Di antara penyimpangan lainnya juga adalah mereka ya kalau tawaf ya, harus memakai baju yang mereka beli di Mekah. Kalau nggak ada uang yang cukup untuk membeli baju di Mekah, maka mereka tawaf dengan telanjang. Nah, ini beberapa kesalahan umrah di masa jahiliyah. Baik, selanjutnya wa baina kana Thumamatu fi ba'di tariqihi qariban minal Madinah nazalat bihi nazilatun lam taqa lahu fi husban. Ya. Tatkala Thumamah berada di jalannya, di sebagian perjalanannya yang sudah dekat dengan kota Madinah, nah, turunlah suatu kejadian lam taqa lahu fi husban yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia perkirakan. Lam taqa lahu fi husban. Apa kejadian tersebut? Dzalika anna sariyata min saraya Rasulillah sallallahu alaihi. Ya, demikian itu karena bahwasannya ada satu pasukan sariyah, pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tidak menjadi pemimpin langsung di situ. Dari sariyah Rasulullah SAW yang beliau utus, kanat ya, sariyah ini ada yang tajusu khilalad diyar, tajusu ya, taduru wa tatanaqqalu ya, berputar-putar ya, berpindah-pindah posisi di sekeliling kota Madinah ya, khilalad diyar maksudnya adalah perkampungan kota Madinah ya, mengawasi ya, berjaga-jaga. Ini di antara syariah yang beliau bentuk sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan ada ya, tariqun, seorang yang mengetuk kota Madinah. Ya. Maksudnya apa? Akan masuk ke kota Madinah. Au yuriduha bi mu'tadin bi syarrin. Atau akan ada seseorang yang menginginkan kota Madinah ini ya, dengan suatu keburukan. Mu'tadin, orang yang mu'tadin i'tada, melanggar ya. Atau akan ada orang yang melanggar ya, menginginkan suatu keburukan untuk kota Madinah ini. Fa asarat as-sariyatu Thumamata wa hiya la ta'rifu. Maka pasukan ini ya, menawan ya, asara, menahan Thumamah wahia ini as-sariyah, pasukan saya ini tidak mengenal Thumamah. Padahal tadi dikatakan Thumamah ini adalah orang yang diincar oleh Rasulullah SAW, orang yang telah dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan. Dan dahulu Rasulullah mengiklankan berita ini ke para sahabatnya. Namun pada zaman itu orang kalau nggak ketemu ya tidak kenal. Ya. Orang kalau tidak pernah melihat secara langsung ya tidak akan tahu, tidak akan kenal. Berbeda dengan zaman sekarang, ya orang tidak pernah ketemu, namun tatkala sudah pernah melihat gambarnya, fotonya, ya akan mengenali. Ya. Nah, jadi disebutkan wahia la ta'rifu. Pasukan Sariyah ini tidak mengenal. Nah, padahal dia Thumamah, ya. Wa atat bihi ilal Madinah. Nah, pasukan ini membawa Thumamah ini ke Madinah. Wa syaddadhu ila sariyatin min sawaril masjid. Ya, dia ikat ya,
di salah satu tiang masjid. Muntadhiratan an yaqifan nabiyul karim binafsihi ala sya'nil asir. Menunggu ya, menunggu agar Nabi yang mulia mengetahui sendiri ala sya'nil asir, tentang tawanan ini, wa an ya'mura fihi bi amri, dan akan memerintahkan dengan perintahnya tentang tawanan ini. Walamma kharaja Nabi alaihi salatu wassalam ilal masjid, tatkala Nabi keluar menuju masjid, wa hamma bidukhuli fihi, dan hendak masuk ke masjid, ra'a Tsumamata marbutan bisariyati. Beliau SAW melihat Tsumamah dalam keadaan terikat di salah satu tiang masjid. Faqala li ashabi. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, atadruna man akhadtum? Apakah kalian tahu yang kalian bawa ini? Apakah kalian tahu orang yang kalian bawa ini? Faqalu la ya Rasulullah. Tidak, wahai Rasulullah SAW. Belum pernah membaca sirah beliau. Faqalu, belum pernah melihat Tsumamah, belum pernah ketemu Tsumamah, belum kenal sama Tsumamah. Maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah. Faqala hadza Tsumamah bin Utsal al-Hanafi fa ahsinu asarahu. Ada catatan ahsinu asarahu, ahsinu muamalatahu. Hadza Tsumamah bin Utsal al-Hanafi fa ahsinu asarahu. Ya, berbuatlah baiklah kalian terhadap tawanan ini. Tsumma raja'a alaihi salatu wassalam ila ahlihi wa qala. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali ke keluarganya, waqal, dan bersabda, berkata kepada keluarganya, ijma'u ma kana indakum min tu'amin. Kumpulkanlah makanan yang pada kalian, wa ba'thu bihi ila Tsumamah bin Utsal. Ila Tsumamah bin Utsal. Dan kirimkanlah makanan tersebut kepada Tsumamah bin Utsal. Tsumma amara binaqatihi an tuhlaba lahu fil ghuduwi war rawah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar untanya diperah di pagi dan di sore hari. Diperah untuk siapa? Untuk Tsumamah. Wa an yuqaddama ilaihi labanuha. Kemudian diberikan, an yuqaddama ilaihi labanuha, diperah di pagi dan sore, dan diberikan kepadanya susunya setelah diperah tadi. Wa qad tamma dzalika kulluh qabla an yalqahu Rasul shalawatullahi alaihi au yukallimahu. Dan ini tadi kebaikan-kebaikan tadi, ya, petunjuk Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada para tawanan, tidak hanya Tsumamah. Ini semua telah terlaksanakan, ya, sebelum Rasulullah menemui Tsumamah atau mengajak bicara. Jadi sebelum Nabi SAW berbicara dengan Tsumamah, Tsumamah ini sudah banyak tahu soal kaum muslimin, bagaimana akhlak kaum muslimin, bagaimana kaum muslimin di masjid, bagaimana Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada para tawanan. Ya. Tsumamah ini meskipun terikat di masjid, dia keurus. Ya. Saatnya makan dikasih makan, saatnya minum dikasih minum, dan seterusnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam. Ya. Sampai di sini, ya, kita sampaikan beberapa faedah dulu sebelum kita akhiri. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah al-amru bil ihsan ilal asr. Perintah untuk berbuat baik, ya, berlaku baik kepada para tawanan. Ya, jelas tadi kisahnya, ya. Ya, padahal apa? Padahal Tsumamah ini, ini Rasulullah memerintahkan demikian.
Padahal Rasulullah sebelumnya mengumumkan demikian. Nah, ini menunjukkan ya nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil adalah ad-dakwah wa takunu bil akhlaq. Ya, dakwah itu tidak hanya terbatas dengan lisan, bisa saja melalui dengan akhlak. Kita tampilkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Kalau dalam kisah ini adalah akhlak bagaimana bergaul atau memperlakukan tawanan di dalam Islam. Nah, ini sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.